Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas termodinamika yang berjudul yaitu tentang refrigerasi, penyejuk udara, pemanasan, dan ventilasi, analisis termodinamika efek tunggal, efek ganda, dan multi efek kulkas penyedap uap. Adapun anggotanya yaitu terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Agustian Effendi dengan NIM F1D321 F1D32002, Cindy Sylvia Sianturi dengan NIM 5, Dian Anggraini dengan NIM 19, Amir Zaki dengan NIM 47, dan Elsa Leanti dengan NIM 49. Adapun yang ingin kami bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada analisis siklus sistem absorpsi, yang ketiga ada prinsip kerja analisis sistem absorpsi, yang keempat ada analisis termodinamika, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama pada slide pertama ini yang akan dibahas oleh kawan kami yaitu Dian Anggraini. Kepada Dian kami persilakan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu energi adalah parameter terpenting dalam industri apapun. Jika energi tidak disimpan, itu akan sia-sia. Sistem refrigerasi penyerapan uap adalah solusi terbaik untuk pemanfaatan limbah panas. Siklus penyerapan uap memiliki COP rendah dibandingkan dengan siklus kompresi uap. Oleh karena itu, diperlukan kajian analisis termodinamika pada siklus. Dalam studi ini, COP dan panas yang dibutuhkan untuk siklus yang berbeda dibandingkan COP single effect, double effect, dan multi effect. Dibandingkan dan hasilnya menunjukkan bahwa multi effect memiliki COP yang lebih tinggi. Siklus efek tunggal membutuhkan suhu yang lebih sedikit tetapi COP dan kapasitasnya rendah. Juga suhu generator harus dioptimalkan. Pengertian dari energi sendiri yaitu adalah properti fisika dari suatu objek dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya, namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Joule adalah satuan SI untuk energi, diambil dari jumlah yang diberikan pada suatu objek atau melalui kerja mekanik, dengan memindahkan sejauh 1 meter dengan gaya Newton. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada kawan kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan kita yaitu Cindy Sylvia Sianturi. Kepada Cindy kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, pentingnya energi dan pemanfaatannya memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa dekade terakhir, upaya konservasi energi dan sumber daya dioptimalkan. Pemanfaatan limbah panas telah meningkat di industri. Untuk penggunaan energi yang efektif, analisis termodinamika dan ekonomi dilakukan. Analisis siklus sistem absorpsi. 1. Siklus absorpsi adalah siklus termodinamika yang dapat digunakan untuk menghasilkan efek pendingin. Siklus ini menggunakan panas sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan efek pendingin. 2. Berdasarkan interaksi molekular antara permukaan absorben dengan absorbat, absorpsi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penyerapan secara fisik dan penyerapan secara kimia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Cindy Sylvia Sianturi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Agustian Effendi. Kepada Agustian kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, prinsip analisis kerja sistem absorpsi. Sistem efek tunggal. Uap LIBR atau H2O menambahkan kalor ke generator tunggal. Larutan lemah LIBR atau H2O dipindahkan dari penyerap antara generator dan absorber. Diatur 1 SHX. Saat di dalam generator larutan
kuat dibebaskan melewati penukaran panas larutan, di mana panas ini ditransferkan ke larutan lemah. Air refrigeran yang diluapkan dalam generator dilewatkan melalui kondensor dan evaporator dan diserap ke dalam absorber. Lanjut. Double effect series flow. Sistem ini dijalankan dengan menggunakan steam yang didapatkan dari heat recovery boiler yang dioperasikan gas buang mesin dual fuel Wärtsilä. Pada saat ini mesin Wärtsilä menggunakan gas alam. Kegunaan mesin ini yaitu untuk membangkitkan uap dan air panas. Selanjutnya triple effect atau multi effect. Dengan meningkatnya suhu, masalah kristalisasi lebih tinggi sehingga rasio sirkulasi harus ditingkatkan dan juga area perpindahan panas harus ditingkatkan. Jadi dalam siklus triple effect, 2 generator suhu rendah akan digunakan dan solusi penular panas juga meningkat. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Amir Zaki. Kepada Amir kami persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan analisis termodinamika. Untuk analisis termodinamika, prinsip-prinsip kekalahan massa, hukum termodinamika pertama dan kedua diterapkan pada setiap komponen sistem. Setiap komponen dapat diperlakukan sebagai volume kontrol dengan aliran masuk dan keluar. Perpindahan panas dan interaksi kerja dalam sistem konservasi massa mencakup keseimbangan massa, massa total dan bahan larutan. Persamaan yang mengatur massa dan jenis konservasi material untuk keadaan tuna. Jadi untuk kesimpulannya, siklus hidup menentukan lamanya suatu gas terurai di atmosfer. Faktor kinerja refrigeran juga menentukan pemilihan refrigeran yang digunakan. Faktor kinerja diukur pada keadaan kerja yang sama, beban pendinginan, suhu kondensasi, suhu evaporasi. Parameter yang berhubungan dengan kinerja antara lain COP, coefficient of performance, efek refrigerasi, daya konversi, lalu laju aliran uap refrigeran. Efek refrigerasi yang tinggi umumnya diinginkan, namun refrigerasi ini sebaiknya dibandingkan pula dengan daya kompresi yang terjadi, sehingga COP yang dihasilkan akan lebih tinggi. Tinggi rendahnya laju aliran uap refrigeran akan mempengaruhi tipe kompresor yang digunakan. Hal penting lainnya dalam pemilihan refrigeran adalah faktor keamanan yang meliputi mudah tidaknya refrigeran tersebut bereaksi inert, tidak eksplosif, tidak beracun dalam keadaan murni atau tercampur dengan udara. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Amir. Cukup sekian presentasi kita pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.